Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas mengenai fenomena langit atau fenomena alam bulan April ini ada apa aja sih. Dikabarkan nih geng, ada hujan meteor dan juga supermoon. Seperti apa lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Bagi pencinta astronomi nih, ada baiknya kalian mencatat ya tanggal-tanggal fenomena alam atau fenomena langit bulan April 2021 ini nih. Sebab di bulan keempat tahun ini ya geng, akan terjadi puncak hujan meteor Lyrid hingga supermoon. Nah, pada Kamis 1 April 2021 kemarin ya, Lembaga Penerbangan dan juga Antariksa Nasional atau LAPAN ya geng, telah merangkum nih fenomena-fenomena langit yang akan terjadi di bulan April 2021 ini. Fenomena langit yang pertama nih dikabarkan akan terjadi pada tanggal 1 sampai 2 April 2021 kemarin ya, adalah konjungsi bulan Antares nih geng. Nah, di awal bulan kalian akan langsung nih dihadapi peristiwa alam berupa puncak konjungsi bulan Antares yang terjadi pada tanggal 2 April 2021 kemarin, pukulnya 3.49 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk Indonesia nih bagian tengah pukul 4.49 WITA, dan Indonesia nih bagian timur terjadi pada pukul 5.49 WIT. Akan tetapi nih, fenomena ini ternyata sudah dapat disaksikan sejak 1 April pukul 21.45 waktu setempat dari arah timur tenggara hingga keesokan paginya, luar biasa ya. Dan ketika fajar bahari berakhir dari arah barat-barat daya. Untuk sudut pisahnya nih juga bervariasi ya, antara 6,64 derajat hingga 4,58 derajat geng. Dan magnitudo Antares nih sebesar 1,05, sedangkan fraksi iluminasi bulan bervariasi antara 79,3% hingga 77,2% bulan susut atau cembung akhir. Fenomena langit selanjutnya nih akan terjadi pada tanggal 4 April 2021 ini adalah fase bulan perbani akhir. Nah, buat kamu yang belum tahu apa sih fase bulan perbani akhir, sama banget gue juga belum tahu apa itu fase bulan perbani akhir ya. Jadi fase perbani akhir nih adalah salah satu fase bulan ketika konfigurasi antara matahari, bumi dan juga bulan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kejadian ini sendiri nih geng berlangsung setelah fase bulan purnama. LAPAN menyebutkan ya kalau puncak fase bulan perbani akhir terjadi pada pukul 17.02.27 waktu Indonesia bagian barat dan 18.02.27 WITA dan juga 19.02.27 WIT. Dan bulan perbani akhir nih geng dapat dilihat juga saat terbit sebelum tengah malam dari arah timur tenggara dan berkumulasi di arah selatan menjelang terbit matahari, dan kemudian nih terbenam di arah barat-barat daya sekitar tengah hari. Pada posisi ini ya, sang satelit alami bumi itu berada jarak 376.541 km dari bumi atau geosentrik dan berada nih di sekitar konstelasi Sagittarius. Langit selanjutnya nih terjadi pada tanggal 6 sampai 8 April 2021 ini adalah konjungsi triple bulan Jupiter dan juga Saturnus. Nah, bulan nih akan mengalami konjungsi triple dengan Jupiter dan juga Saturnus selama 3 hari berturut-turut sejak 6 sampai 8 April 2021 ini. Dan kalian nih bisa menyaksikan fenomena alam ini di arah timur tenggara dekat konstelasi Capricornus sejak pukul 3.00 waktu setempat hingga fajar bahari berakhir. Untuk magnitudo Jupiter ya sedikit bervariasi nih geng, antara minus 2,08 hingga minus 2,09. Nah, sedangkan magnitudo Saturnus konstan nih di angka plus 0,75 dan bulan nih berfase sabit akhir ketika konjungsi triple dengan iluminasi bervariasi antara 34,4% sampai 15,8%. Fenomena
Fenomena langit selanjutnya nih adalah di tanggal 12 April, yakni ada fase bulan baru dan konjungsi triple bulan Venus dan juga matahari loh. Fase bulan baru nih atau konjungsi solar bulan adalah konfigurasi ketika bulan ya geng terletak di antara matahari dan juga bumi dan segaris nih dengan matahari dan juga bumi. Mengingat orbit bulan ya yang membentuk sudut 5,1 derajat terhadap ekliptika, bayangan bulan tidak selalu jatuh di permukaan bumi ketika fase bulan baru itu ya geng. Sehingga fase bulan baru nih tidak selalu beriringan dengan gerhana matahari. Fase bulan baru kali ini nih terjadi pada tanggal 12 April 2021 mendatang, tepatnya pukul 9.30.43 WIB atau 10.30.43 WITA atau 11.30.43 WIT dengan jaraknya nih 403.642 km dari bumi atau geosentrik dan terletak di konstelasi Pisces. 8 mengatakan juga nih kalau bulan gak hanya membentuk konjungsi dengan matahari aja, melainkan nih geng juga dengan Venus yang dapat disebut juga konjungsi triple bulan Venus matahari. Dan ketika matahari ya tersisa bulan dan juga Venus yang tampak berdekatan dengan sudut pisahnya nih antara 2,6 derajat hingga 2,55 derajat selama 10 hingga 15 menit sebelum keduanya akhirnya terbenam. Fenomena langit berikutnya terjadi pada tanggal 15 April 2021 mendatang adalah apoge bulan. Nah, apoge bulan sendiri nih geng adalah konfigurasi saat bulan terletak paling jauh dengan bumi. Ini disebabkan ya oleh orbit bumi yang berbentuk elips terhadap bumi. Apoge bulan ini dapat diamati ketika terbit pukul 11.00 waktu setempat ya dari arah timur-timur laut dan berkulminasi di arah utara sekitar pukul 17.00 waktu setempat dan kemudian ya terbenam di arah barat-barat laut sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Nah, pada saat itu ya bulan berjarak 406.137 km dari bumi dan berada nih di sekitar konstelasi Aries dengan iluminasinya 6,1% atau sabit awal ketika apoge. Fenomena langit selanjutnya nih terjadi pada tanggal 19 April 2021 mendatang ada konjungsi superior Merkurius geng. Nah, Merkurius nih pada saat itu mengalami konjungsi superior pada tanggal 19 April 2021 mendatang pukul 8.56 waktu Indonesia bagian Barat. 8 menjelaskan ya kalau konjungsi superior Merkurius ini adalah konfigurasi yang berlaku pada Merkurius dan juga Venus, yakni ketika Merkurius nih geng, matahari dan juga bumi terletak pada satu garis lurus dan Merkurius ya membelakangi matahari. Fenomena langit berikutnya nih terjadi pada tanggal 22 hingga 23 April 2021 mendatang adalah hujan meteor Lyrid. Nah, hujan meteor Lyrid ini nih geng adalah hujan meteor tahunan yang titik radiannya berada di konstelasi Hercules dekat Vega. Bintang paling terang di konstelasi Lyra. Diketahui nih kalau hujan meteor Lyrid ya geng berasal dari sisa debu komet C1861 G1 Thatcher. Nah, sebetulnya ya hujan meteor ini aktif sejak tanggal 16 hingga 25 April. Tetapi puncaknya ya geng dikabarkan terjadi pada tanggal 22 April pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau di pukul 20.00 WITA atau di pukul 21.00 WIT. Nah, 8 juga mengungkapkan kalau fenomena alam ini bisa diamati sejak terbit di arah barat laut sekitar pukul 22.15 waktu setempat sampai fajar bahari berakhir keesokan harinya. Fenomena
Langit selanjutnya nih terjadi pada tanggal 27 April 2021 mendatang adalah bulan purnama Perige atau bulan supermoon. Nah, puncak purnama ini ya geng akan terjadi pada pukul 10.31.29 waktu Indonesia bagian Barat atau 11.31.29 WITA atau pukul 12.31.29 WIT. Nah, dengan jarak geosentriknya nih 357.616 km, berdiameter sudutnya nih 33,41 menit busur dan terletak di konstelasi Libra. Sedangkan untuk perige bulan ya geng terjadi pukul 22.49 WIB atau di pukul 23.29.48 WITA atau di pukul 00.29.48 WIT dengan jarak geosentriknya nih 357.378 km, berdiameter sudutnya 33,43 menit busur dan terletak di konstelasi Libra. Adapun penyebutan bulan super atau supermoon ya geng, lantaran jaraknya cukup berdekatan nih dengan titik perige. Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai sederet fenomena langit atau fenomena alam di bulan April ini ada apa aja sih, yang ternyata nih dikabarkan ada hujan meteor lirit hingga supermoon. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan gue tampilkan di kolom deskripsi bagian linknya untuk fenomena langit apa aja sih, lebih detailnya ada di situ ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan juga jangan lupa untuk nantikan terus video-video berikutnya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.